sebelum huruf ba terukir di lauh mahfuz, sebelum ismi menjadi jembatan antara yang mutlak dan yang terbatas. Ada kesunyian yang lebih fasih daripada segala kata. Disitulah basmalah bermula, yang menyatukan tiga realitas: Allah sang sumber tanpa sumber, Muhammad manifestasi pertama, dan Adam perwujudan paripurna. Bersiaplah untuk memasuki labirin makrifat yang hanya diungkap di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Allah bukan Tuhan seperti apa yang kita pikirkan. Ia bukan entitas, bukan pula energi. Dia adalah ketiadaan yang melahirkan segala ketiadaan. Syekh Ibnu Arabi di dalam Futuhat Al-Makkiyah menegaskan, Allah adalah eksistensi mutlak, zulmat al-mutlak, yang justru memancarkan seluruh cahayanya. Yang justru memancarkan seluruh cahaya. Dan misteri yang disembunyikan, manakala ketika kita menyebut kata Allah, kita telah mengurungnya di dalam kotak lidah. Padahal dia seperti lautan yang menarik segala sungai. Inilah makna hakikat laisa kamislihi syai'un, yang menurut Syekh Abdul Karim Al-Jilli, Allah tidak serupa dengan apapun juga, termasuk ketidakserupaan itu sendiri. Dia harus menjadi tidak dikenal agar bisa dikenal. Lalu ia memancarkan nur pertamanya, yang dari samudra zatnya inilah muncullah ombak yang menjadi cakrawalanya. Itulah hakikat Muhammadiyah, realitas metafisik di luar ruang dan waktu, rahasia yang terlindungi 70 tabir. Sedangkan malaikat, ia hanya sampai pada Sidratul Muntaha. Tapi Nur Muhammad menembus arsy hingga ke al-zat yang tidak terjangkau akal dan pikiran. Syekh Ahmad Sirhindi di dalam Maktubat berbisik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah puncak kesadaran semesta. Bahkan roh para nabi adalah percikan dari cahayanya. Fakta yang mematahkan logika. Lauka laka ma khalaqtul aflaka. Jika bukan karenamu, takkan kuciptakan alam ini. Bukan pujian, tapi pengakuan ilahi bahwa alam raya adalah bayangan cahaya Muhammad. Tapi cahaya ini terlalu murni untuk menyentuh debu materi. Dia butuh medium antaranya. Makanya dari tanah yang rendah, tinat al-asfal dan tiupan ruh al-Qudus, Adam dibentuk. Bukan sekedar manusia biologis, tetapi mahakarya tertinggi, yang jasadnya mewakili alam nasut, dunia fisik. Nafsunya mewakili alam malakut, dunia malaikat. Sedangkan ruhnya adalah Nur Muhammad dari alam Jabarut, dunia ketuhanan. Di dalam Sir al-Asrar, Syekh Abdul Qadir al-Jailani mengungkapkan, ketika Allah berfirman, Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Yang dimaksud adalah Adam sebagai mikrokosmos yang memuat seluruh makrokosmos. Yang tragedi agung
Adam diturunkan ke bumi bukan karena dosa, tapi karena misi sucinya, yaitu menjadi medium penyatuan langit dan bumi. Di setiap sel Adam tersembunyi kunci ilahi untuk membuka hijabnya. Sekarang, rekatkan 3 puncak itu di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bi, dengan, sama dengan peniadaan diri, fana. Ismi, nama, sama dengan jalan penyatuan, tauhid. Allah sama dengan zat mutlak. Ar-Rahman sama dengan Nur Muhammad, kasih yang bersifat universal. Ar-Rahim sama dengan Adam, kasih spesifik dalam bentuk. Yang menurut Syekh Ibnu Arabi, membaca basmalah adalah pendekatan kosmik. Adam sama dengan sadari tubuhmu sebagai Baitullah. Muhammad bangkitkan hakikat rohanimu. Dan Allah larutkan diri di dalam samudra zatnya. Sedangkan dalam rahasia sholat, takbiratul ihram keluar dari penjara identitas Adam. Ruku, tunduk di hadapan hakikat Muhammadiyah. Sujud, fana dalam gelombang zat ilahi. Tapi manusia abad ini lupa. Mereka mengulang basmalah tanpa memecahkan kulit arenanya. Padahal Syekh Bayazid Al-Bustami berkata, bacalah bismillah hingga huruf ba-nya selaras, agar kamu memahami ismu Allah yang tersembunyi di sebaliknya. Ismi itu adalah jalan, Allah adalah tujuan, tapi B adalah kunci yang menghancurkan pintu. Dari bismillah kita belajar debu Adam di kaki kita bangkit menjadi gunung kesadaran. Dari cahaya Muhammad di kolbu kita menerbangkan hijab-hijabnya, sampai kita mendengar gaung Allah dalam sunyi tulang sumsum kita. Inilah zikir 3 nafas para kutub. Tarik nafas Allah, fana. Tahan nafas Muhammad, baqo. Hembuskan Adam, tajalli af'al. Sekarang insya Allah kita terpahamkan bahwa kita ini bukanlah tubuh. Kita adalah Adam yang baru bangkit dari tidur panjang. Di dada kita berdetak jantung Muhammad. Di jiwa kita berdegup nafas Allah. Dan basmalah adalah peta pulang yang terukir di sel-sel darah kita. Maka berjalanlah dengan kaki Adam di bumi, dengan hati Muhammad di langit, dengan ruh Allah yang melampaui segala lapisan, sampai kamu menemui kesunyian yang lebih fasih dari segala kata, di mana kamu dan dia bukan 2, bukan 1, tapi kenyataan yang tak terpisahkan. Dan kini perjalanan baru dimulai dari basmalah dalam nafasmu menuju basmalah di ujung semesta, di suatu tempat yang tak bernama, di mana sang kekasih dan kekasih minum dari cawan yang sama. Siapa gerangan yang membisikkannya? Demikianlah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.